Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus join di channel Ustadz Demokrasi. Semua sekalian, sekarang ini saya sedang berada di Kabupaten Bulukumba, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan bagian selatan gitu ya. Ini adalah tanah kelahiran saya. Jadi beberapa hari ini saya sedang berada di Kabupaten Bulukumba gitu ya. Dan saya mohon maaf agak sedikit GR memperkenalkan kampung saya karena memang ada beberapa sebenarnya dari sisi wisata ada banyak destinasi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Pantai Pasir Putih yang tidak ada samanya di Indonesia. Itu adalah putih, sangat putih bersih gitu ya, yang ada di sana. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman men-searching di Google gitu ya, Kabupaten Bulukumba adalah pembuat perahu pinisi yang bahkan sudah ditetapkan oleh UNESCO gitu ya. Selain dari itu, kita akan membahas dalam kaitan di channel ini sekarang ini temanya adalah berkaitan dengan suku Kajar. Jadi banyak orang mengenal. Saya kira salah satunya adalah salah satu daerah di Indonesia ini yang memiliki ada kawasan adat terpencil dan cukup tua, yaitu adalah kawasan adat Tanah Tua Kajar gitu ya. Banyak orang kemudian mengenal Kajar ini adalah sebagai daerah karena dia tertua dan kemudian mengkaitkan adalah karena kekuatan mistiknya. Walau tapi kita tidak akan membahas berkaitan mistik. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita menemui salah seorang tokoh pemuda inspirasi, yaitu adalah Pak Arumspi gitu ya. Kita akan menemui mereka karena beliau ini adalah salah seorang tokoh Bulukumba yang menjadi sosok inspirasi bagi pemuda Bulukumba. Bukan hanya karena sebagai sosok inspirasi, tapi juga karena memang beliau adalah ini salah seorang yang mendapatkan nama yang diberikan oleh pemangku adat Amatoa Kajar. Kalau saya menyebut Amatoa itu adalah pemangku adat tertinggi. Kalau kita bicara negara, presidennya gitu ya. Dan mereka ini akan Amatoa memberi gelar kepada Arumspi, namanya adalah Puto Lamo. Bersama dengan Puto Lamo atau Arumspi, kita akan membincang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi yang berada dalam kawasan adat Amatoa. Kita saksikan perbincangan kami. Wabarakatuh. Alhamdulillah ini Bapak Ibu semua teman-teman di Jalan buat kerjajang gitu. Jadi si karya napa sih teh Putotoa cerita soal kepemimpinan. Jadi banyak pesan dan saya dapat misalnya kajian tahu kamu masih gitu ya, sederhana dan macam-macam. Ya, sekarang saya sama Pak Arumspi, mantan anggota DPR. Konjugi, kan ini sama aja dari cerita. Ini saya baca tadi nih, berdirinya dengan sederhana dulu nih. Cidongki ini, karena menteng dengan sederhana. Itu sederhana itu bukan miskinnya. Ya. Jadi tahu kan masih aja gitu ya. Cidongki, saya berbicara dengan sederhana. Nah ini, kalau istilahnya ini pasang hari kajang. Tapi sebelum itu saya ingin ini, Pak Arumspi ini kan, saya disana nyari di Putulam apa? Lamu inspirasi dan tempat bernaung karena dia tumbuhan. Lamu itu tumbuhan. Oh, lamu dia menjadi kinangan gitu ya. Jadi bisa namanya tanaman banyak yang dibutuhkan, bisa jadi naungan. Jadi betul ini namanya Puto Lamu. Jadi kalau di Kajar itu Puto itu derajat ini ya, Puto. Jadi saya jangan kaget gitu ya kalau orang panggil Puto gitu ya. Nah, Puto Lamu itu tanaman ya wajar. Inspirasi sama anak muda banyak gitu ya. Nah, tapi kita akan bicara di soal demokrasi. Dia pasan di Kajar, sekarang di Pawang kuah injo, kalau paling banyak ke Kajar. Nah, kuah injo maya, andre nak kulit tinro, punan kijak garek dok balian balana. Nah, kemudian andre nak kulit terlambat bau atau dia harus pastikan dirinya riol paling riol bau dapat tinrana sebelum jamaahnya, masyarakatnya baunya apa? Saya memaknai Nenjeleng sebagai sebuah keteladanan. Kepemimpinan adalah sebuah keteladanan. Dia di depan,
memberikan contoh, memberikan inspirasi di tengah, menjadi motivator, dan di belakang menjadi support. Dan itu diajarkan oleh nilai-nilai kita di Kajang. Jadi nanti gua punya pelajaran di tentang latar belakang motivasi. Tidak usah kita membaca buku-buku dari barat. Nilai filosofina yang merate kita maknai betul-betul pasang di Kajang, maka insya Allah orang Kajang khususnya orang Bulukumba umumnya tidak yakin terinspirasi. Betul. Jadi supaya ini undangan diskusi gini, cerita ya, di dialog kesehatan gitu ya. Ya. Saya bilang ini kan ternyata saya dapat informasi Bulukumba ini kan pernah ada muri pakaian hitam. Ya, iya kan? Pernah. Ramai sekali. Padahal harusnya kan Punalele itu kan ada semua banyak pesan kenapa hitam maksudnya gitu ya. Saya tertarik. Kan pesan-pesan budaya itu kan banyak nilai-nilai dari kepemimpinan gitu ya. Bahwa misalnya saya bilang tadi sama Jackson, coba nak kita separah ke Yuja saya nak Indonesia tidur ambil penambahan ini di surga untuk dia tidak ini. Kalau orang Bulukumba menanamkan nilai-nilai budaya itu kejujuran. Lele itu kan apa ya? Bagaimana? Punna baju lele lambusu, punna putih Cino, ketenangan itu berarti bersih, tidak ada korupsi harus ada. Itu luar biasa. Nah, satu lagi, soal ini. Jadi, main kita soal apa? Turu patroli. Patroli. Itu siapa dia? Apanya maksudnya? Maknanya aja turu patroli yang pertama, dia memiliki sistem yang transparan dan terbuka. Tidak ada yang dianggap ketika kita mau mencari sebuah kesalahan orang, tidak perlu ada ini, cukup alam yang akan menyeleksi bahwa kau jujur, kau tidak jujur. Jadi masalah kita soal penegakan hukum di mana selalu bergantung pada moralitas penegaknya tidak berlaku di situ, karena kalau kau mencuri, kau mengambil, pasti akan panas kau rasakan. Raki. Alam yang akan menyeleksi, alam yang akan menyiksa Anda kepada melakukan. Berarti saya belajar ini soal sistem yang harus dibangun. Jadi artinya sebenarnya konsepsi nilai-nilai itu ada juga di situ di budaya kita gitu ya. Nah, lebih ke depan kita bicara konteks ini kan adat nih, kawasan adat Kajang gitu ya. Sekarang mau jadi, saya juga kaget baru saya sadar ternyata dia desa administratif ya. Harusnya dia desa adat. Tapi terlepas itu secara umum nih kita bicara. Bagaimana sebenarnya nilai-nilai ini bisa menginspirasi untuk negara kita supaya kita banyak korupsi seperti itu? Pertama kita mulai dari sisi lokal. Saatnya barangkali nilai-nilai pasang atau nilai-nilai budaya kita di Kajang itu bagian dari konten-konten lokal yang diajarkan mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau terkait dengan integritas, maka menurut saya budaya-budaya ini malah lebih dekat sehingga penerimaannya itu jauh lebih gampang. Bisa enggak kalau saya pemerintah Kabupaten Bulukumba demi menghargai budaya-budaya lokal kita, baik itu dalam undang-undang dibiarkan ada muatan lokal di sekolah, tapi mungkin filosofi seperti ini kita temukan di ruang-ruang pendidikan, di aula-aula pemerintah, sehingga ini bisa, saya khawatirnya gini, kita mendapatkan muri karena pakaian hitam. Tetapi kalau menurut saya itu kita hanya bermain di wilayah simbolik, pernah nggak kita mendapatkan muri karena orang-orang Bulukumba integritasnya baik karena belajar dari hitam. Jadi saya tidak mau terjebak pada bangga dengan baju hitamnya, tapi filosofi dan nilai-nilai yang diajarkan dalam pasar Kajang kita tidak implementasikan. Harusnya mungkin satu, kalau saya mungkin misalnya di kantor-kantor kayak ini kan malu nih. Misalnya di kantor-kantor bupati apa semua itu pasar filosofi adat Kajang gitu ya. Dan yang lebih penting untuk kader kita ke bawah. Karena kuliah saya berharap di pertama juga pelajaran pasang anak Kajang SD, SMP. Menurut saya buat alokar bisa sekali masuk itu. Yang paling penting kan ada beberapa daerah di provinsi lain selain di Sulawesi Selatan dengan budaya literasinya membaca. Nah, kita bisa combine dua. Misalnya tutur, pasang. Jadi misalnya pemerintah melakukan seluruh SMA, seluruh sekolah-sekolah yang ada di Bulukumba, baik itu kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten, wajib membaca 15 menit. Nah, 15 menit bisa diterjemahkan di sekolah. 10 menit membaca Al-Quran,
Nah, 5 menit membaca dan penjelasan soal pesan-pesan budaya. Bisa sekali begitu. Nilai gitu ya. Karena saya dapat gini. Bayangin kalau satu pesan aja ya. Saya tahu pernah dengar. Nako punya mah, nako punya nadi, kan utani. Iya. Mah laki itu kumpul aku. Lu saya ini lagi jauh-jauh aku saya ingin kota percobaan politik di oposisi gitu ya. Tapi ini buat saya kritik di zaman-zaman. Cuma kan masuk pun kayaknya kurang ya, punya nyuri kajian kuah pemerintah ya. Tapi macam pokoknya, nak itu kan mentang punya pasangan. Dari sambungan, apa ini? Nak kau di hojai. Puna naik izin dulu tu ari rawa, berarti kalau gitu Pak Lidol, minggu punan kan punya naik dulu tu atau loin jauh tinana kan, lamun kan, putar lamun jauh loe apa deh, loe hama, loe balawa apa semua, nak kuah anu hoja Pak Kalinu, lu lihat segini. Wajah saya pasti biasa dari pemerintah itu masalah korupsi gitu ya. Ini kan filosofi luar biasa. Kalau kemiskinan masih semakin bertambah, perlu dicek. Nilai-nilai ini kan saya menarik gitu ya. Gimana kita bisa membudayakan itu? Tetap menurut saya instrumen yang penting untuk kita harapkan mendorong ini bisa lebih cepat ada pada pemerintah melalui kebijakan. Apa susahnya? Sekali lagi itu mungkin festival-festival itu memang penting tapi kan bisa cerdas cermat misalnya anak-anak saya cerdas cermat budaya cerdas cermat budaya mereka akan memasak menghafal tidak apa-apa dihafal dulu nanti di ruang-ruang lain diterjemahkan itu apa yang kau hafal lalu nanti di ruang-ruang lain nanti kita lihat oh ini desa bersih karena dia menggunakan pendekatan budaya sehingga masyarakatnya bisa saja. Saya punya pengalaman satu yang dari beliau waktu ketika saya bertanya, sama banyak yang kayak ini banyak yang teror. Kalau di tempat lain saya hanya mendapatkan tidak gitu, orang jauh-jauh mau cari konsultan, mencari motivator ketika itu. Saya masuk, justru mendapatkan yang berbeda. Apa bahasanya? Aku memalakina, serahkan semua ke atas. Tuar dari Roma. Dia bilang begitu. Kenapa, Ma? Dia bilang, kalau kamu mau orang itu mau menjahati kau dan dia menggunakan benda tajam, belum tentu lagi. Nah, kenapa kalau dia mau lakukan? Yang kedua, kalaupun dia lakukan itu, nah ketakutan terbesar dalam hati, belum tentu juga kau mati. Jadi jangan kau takut. Ya Allah, saya bilang luar biasa nilai ini saya tidak temukan itu, Pak. Diajarkan dengan pendekatan yang sederhana. Jadi menurut saya kalau ini mau dikembangkan, ini kan banyak pelajaran, tapi susah untuk masuknya. Tapi dengan nilai-nilai begini, Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman saya menjelaskan tadi itu gini. Ini kan Bulukumba sebenarnya adalah dulu dikenal daerah berbasis Islam. Lalu kemudian selain itu Bulukumba adalah satu-satunya di Sulawesi Selatan gitu ya. Bahkan di Indonesia ini memiliki kawasan adat tradisional adat terpencil gitu ya. Tua itu adalah Kajang gitu ya. Dan memiliki nilai-nilai pesan yang luar biasa gitu ya. Sehingga kita berharap sebenarnya bagaimana kemudian pemerintah bisa membackup, bisa ini menanamkan nilai-nilai budaya itu kepada di perilaku keseharian kan tidak elok lah kalau kita mendapatkan muri hijau muri penghargaan hitam putih tapi ternyata itu adalah simbolik tapi fakta lapangan tidak ada nilainya. Saya kira itu Bapak sekalian luar biasa, terima kasih gitu ya. Ini mohon maaf bahasanya agak terbata-bata gitu ya karena saya sekali-sekali untuk menerjemahkan. Jadi bahasa itu yang kami gunakan tadi adalah bahasa Konjo, bahasa Kajang gitu ya. Jadi Konjo itu sebenarnya di Bulukumba bahasa yang kita berharap sebenarnya saya berharap ini bahasa ini harusnya masuk menjadi mutan lokal gitu ya. Saya tidak tahu gimana bisa kita dorong gitu ya. Saya tidak terpilih. Itu dia, saya terpilih. Dan mudah-mudahan kalau bukan saya nanti beliau lah kembali ke kampus saya. Tapi kalau saya begini,
kita harus optimis bahwa ada cara untuk mengubah. Ya, pas. Dan saya yakin pemerintah sekarang memiliki Ya. komitmen itu. Semoga bisa dengan menonton channel bisa kita masuk, karena yang kita perjuangkan bukan untuk kepentingan sesaat, tapi sekali lagi nilai di situ. Bahasa itu adalah bagian dari nilai, dan di situ nilai itu adalah kekuasaan. Ya. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.